nanti kalau turun hujan pertama setelah kemarau, disunnahkan mandi hujan. Ini hadis Sahih Muslim, nomor hadis 878. Kalau bisa mandi hujannya gandengan sama lakinya, Bu. So sweet amat. Ini amalan bagi orang yang susah punya anak. Yang susah punya anak, hujan pertama setelah kemarau, mandi hujan. Gandengan laki bini. Nanti subur kandungannya. Karena hujan itu menghidupkan yang mati, menyuburkan yang gersang. Udah bertahun-tahun gak punya anak. Ya saya juga pengalaman gak punya anak itu 10 tahun. Pulang ceramah ngaca saya, laki bukan saya ini. Kok susah betul punya anak. Ini ngamal nih, mandi hujan, disuburkan. Disampaikan kepada keluarganya, saudaranya yang belum punya keturunan, ingat siap-siap. Hujan pertama setelah kemarau, mandi hujan. Termasuk begini nih, buat menumbuhkan lagi cinta. Suaminya yang sudah hambar sama istrinya, yang sudah nggak cinta lagi, mungkin bosen kali ya. Itu aja misalnya mandi hujan. Istri yang sudah mulai hambar sama suami, berhubung suaminya hidung belang mata keranjang. Ada nggak sih suami hidung belang mata keranjang itu? Ada. Suaminya hidung belang mata keranjang, udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan, mau dibuang sayang, nggak dibuang menyakitkan. Untuk menyuburkan kembali cinta hubungan rumah tangga, maka mandi hujan. Yang banyak cicilan sama rentenir, ada nggak ya? Yang banyak cicilan sama bank pelecit, bank keliling, rezekinya susah, hidupnya sumpek, maka mandi hujan. Nanti wa yumditkum bi amwali wa banin, Allah tambahkan harta kalian, Allah selesaikan masalah kalian, Allah lunasi hutang kalian, wa banin, yang belum punya anak akan dikasih keturunan. Mohon ini disampaikan pada tetangga, pada keluarga, pada siapapun, mandi hujan. So sweet kayaknya ya. Baik, saya kembali ke hadis tadi. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an berkata, "Lamma mata Abu Lahab." Ngapa masih nyeritain mandi hujan itu ya? Belum move on ibu-ibu. Pokoknya ingat mandi hujan ya. Ingat jangan lupa. Waduh, begitu hujan pertama, macet Kupang Tebah. Malam ya Bu, jam 1 malam mandi hujan, enggak apa-apa. Ya mandi depan rumah, cuman sunnahnya bagi bapak-bapak buka baju. Tapi buka bajunya atasan saja, dada yang terbuka sunnahnya. Ataupun kalau malu buka baju karena tulangnya kelihatan, yang penting dibasahkan, badan kita diguyur dengan air hujan tersebut. Jadi balik lagi tadi, lama mata Abu Lahab, setelah berlalu kematian Abu Lahab, ra'aituhu fi manami, aku melihat Abu Lahab dalam tidurku. Bahasa kitanya ketemu dalam mimpi. Ba'da haul, setahun setelah kematian Abu Lahab, fi syarri hal, dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Abbas bertanya, "Mas, apa kabar?" Mengapa manggilnya Mas? Bukan berarti orang Jawa, karena ini kakak adik. Sama-sama bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Lahab juga bin Abdul Muthalib. "Mas," kata Abbas, "apa kabar?" Kata Abu Lahab, "Setiap hari saya disiksa. Sejak mati masuk kubur, sejak setahun yang lalu sampai sekarang, saya disiksa. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain." Diringankan siksa kubur atas saya tiap hari Senin. Apa sebab? Gara-gara Abu Lahab. Waktu keponakan kita lahir, kata Abu Lahab, Muhammad lahir, aku senang dengan maulud Muhammad yang dilahirkan.
Aku senang dengan maulid, hari kelahirannya. Aku sedekah memerdekakan budak. Gara-gara senang dengan maulid, gara-gara sedekah memerdekakan budak, diringankan siksa kubur. Ini Sahih Muslim. Bu, ibu maulid sedekah apa ya? Walaupun cuman sedekah telur satu ya bu, walaupun cuman sedekah besek, itu besek bukan? Walaupun sedekahnya cuman besek, walaupun sedekah maulidnya cuman 1.000 rupiah, saya doakan, kita semua berdoa, mudah-mudahan kita dilepaskan dari siksa kubur. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam surga. Iya, Abu Lahab saja jelas-jelas kafir, jelas-jelas musyrik, diringankan siksa kubur. Nah, apatah lagi kita? Kita Abu Lahab bukan, Abu Jahal bukan, Abu Gosok kali ya. Kita umat Nabi yang cinta dengan Nabi. Saya lihat ibu-ibu waktu marhaban mahalul qiyam, begitu menjiwainya. Ini menunjukkan kecintaan kita kepada kanjeng Nabi. Maka pantas layak bagi kita semua untuk masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Cukup itu dalil, itu hadis sahih. Pokoknya jawab ya, kalau ada yang mengharam-haramkan ini maulid, makanya jangan ngaji yang nyumput-nyumput. Kalau kata orang Lampung, jangan ngaji MJ, mak jelas. Nyumput-nyumput aliran-aliran yang radikal jangan. Jangan ikut-ikut Wahabi. Kita ini Syafi'iyah, madhab Syafi'i. Pokoknya ngaji yang benar, udah cocok. Ada majelis rutin, ngaji fikih. Ngaji fikih itu penting loh bu. Kalau cuman ngaji maulid begini kan syiar, setahun sekali. Iya bayar. Cuman sesekali, ceramahnya juga umum kan. Tapi yang namanya ngaji fikih, yang rutinan, belajar toharoh, belajar sholat, itu penting. Agar kita nggak salah. Kadang-kadang yang kasihan gurunya. Jamaahnya malas-malesan, malah ngantuan. Ngaji fikih itu khusyuk, palanya nunduk, matanya merem, mulutnya ngences. Sudah ketiduran taunya. Kasihan sama kiainya, kasihan sama ustadznya. Penting ngaji fikih itu penting. Kayak Abah Jamal, tempat Kiai Jainul, kan begitu. Penting ngaji fikih. Karena itulah yang menentukan sanad keilmuan kita. Yang namanya ngaji harus digurukan. Kalau ngaji nggak pakai guru, apalagi gurunya internet, nanti ditanya malaikat kalau mati, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-internetik. Kiainya Kiai Haji Google. Nggak bisa dia pertanggungjawabkan. Apalagi di Bandar Lampung, ini Bandar Lampung loh, masih enak. Di Kupang Tebak, Teluk Betung ini masih aman, banyak ajengan, banyak kiai. Kemudian yang agak bermasalah itu kalau kita nengah dikit, Tanjung Karang, Kedaton, Raja Basa, sudah banyak aliran aneh-aneh. Sholat pakai celana cingkrang, pakai baju kaos oblong, persis kayak orang-orangan sawah. Sudah aneh-aneh cara sholatnya. Pegawai negeri saja sudah banyak yang cingkrang sekarang ini. Saya ambil contoh sederhana, kalau ngaji fikih, takbirnya madhab Syafi'i begini nih, jari renggang. Ini kan simpel, tapi harus tahu, jari renggang, jempol tangan wa ibhamahu syahmata udunai, jempol tangan nyentuh tempat anting-anting begini. Sikunya diangkat kalau laki-laki, kelek dibuka. Makanya Nabi itu, ini hadis sahih, Nabi itu kalau takbir, karena lengan bajunya longgar, nggak kayak zaman sekarang lengan baju medel kemeja begini, karena lengan bajunya longgar begini, turun, keleknya kelihatan. Kelek Nabi itu warnanya putih, sampai kelihatan putih ketiaknya. Ketahuan kan kelek Nabi warnanya putih? Enggak, kelek ibu-ibu warnanya apa? Jangan-jangan burik lagi ya. Udah burik, mana bulu ketek nggak pernah dicukur, mana ketombean lagi, campur keringet, jijai bajai, najong teralalah. Itu Nabi kelihatan putih ketiaknya begini, karena sikunya diangkat. Cuman begini, ini bagi laki-laki. Bagi perempuan tetap nyentuh tempat anting-anting, tapi sikunya tarik ke badan. Muncul pertanyaan, mengapa perempuan rapat begini, laki-laki begini? Ya mungkin karena kelek perempuan lebih bau kali ya. Bukan, kalau ngaji Fathul Qorib karena harus lebih rapat. Perempuan nggak boleh renggang. Kalau sujud, laki-laki siku diangkat, tapi perempuan tarik ke badan.
karena harus lebih rapat daripada laki-laki. Sedekap juga begitu. Kalau kita madhab Syafi'i, bawah dada atas pusar begini, genggam pergelangan, boleh agak ke kiri sedikit, bawah rusuk kiri begini. Itu ngambil amaliyah Imam Ali karamallahu wajhah, tengah, bawah dada atas pusar. Ini Imam Syafi'i. Imam Malik. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali telapak ketemu telapak, bawah udel begini. Nah, ke telapak ketemu telapak. Cuman nggak boleh ke bawahan naroknya. Apalagi bapak-bapak. Takut salah nanti naroknya itu. Bahkan Imam Malik ada yang tidak bersedekap sama sekali. Cuman saya bingung kok di Bandar Lampung sekarang, kalau kita masuk masjid, banyak orang sholatnya begini. Saya ambil contoh biar enak sekalian. Sholatnya malah begini. Kalau bawah udel, bawah pusar itu Imam Hanafi, Imam Hambali. Kalau bawah dada atas udel, Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah kalau yang di dada menyekek leher, Imam Samudra. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kudu ngaji. Sama kayak begini nih, jangan asal nonjok. Ini ada taklid hukmiyahnya. Ke madhab mana kita ngikut? Harus disandarkan ke fikih. Madhab mana? Imam Hanafi. Tak ambil gini. Imam Hanafi nggak digenggam. La ilaha illallah turun. Nafi naik, isbat turun. Itu Imam Hanafi. Imam Syafi'i, illallah naik. Dua kaifat Imam Syafi'i. Pertama dihamparkan tangan. Begitu syahadat genggam. Begitu illallah naik. Atau yang kedua, dari awal sudah digenggam, jempol tangan ketemu jari tengah, begini, illallah naik. Begitu wa asyhadu anna turun lagi. Itu Imam Syafi'i. Yang ketiga Imam Hambali, dari at-tahiyat udah naik, tuing dari at-tahiyat udah naik. Itu Imam Hambali. Jadi karena kita ini madhab Syafi'i, naiknya illallah. Kalau dari awal itu namanya madhab Hambali. Yang nomor 4 madhab Maliki, paling sedikit pengikutnya. Diangkat, digerakkan kanan kiri, tak 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 tak. Cuman saya bingung itu, Bu. Ada yang sekarang ini bukan kanan kiri tapi atas bawah. Wong 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 begini. Atas bawah. Ada yang wer. Ada saudara saya merantau ke kota, pulang dari kota ke kampung, sholat digoyang-goyang begini. Sama anaknya ditangkep. Udah lepas sama bapaknya. Goyang-goyang lagi, tangkap, lepas lagi. Selesai sholat anaknya digebuk. Kata saya, yang salah bukan anakmu, cuman jarimu itu. Orang kampung sini nggak biasa ngeliat. Untung nggak ketutupan sarung. Kalau ketutupan sarung apa sangkaan orang, kan begitu. Maksud saya begini, ngapa sih ngamalkan yang aneh-aneh? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya bayah. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jangan yang aneh-aneh beragama itu. Jangan ikut yang nyumput-nyumput. Ikutin yang normal-normal saja. Cocok atau cocok? Ini jawabannya. Jadi maulid ini luar biasa nilainya. Bukti kecintaan kita kepada Nabi. Kalau Abu Lahab saja gara-gara sedekah maulid diringankan siksa kubur, apatah lagi kita yang umat Nabi, yang cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan maulid yang saban hari kita ikuti, yang saban tahun kita rayakan, jadi sebab kita semua masuk surga bersama Nabi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya langsung masuk ke bagian berikutnya. Kita singkat-singkat biar pas waktunya.